Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini sudah sampai di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran walaupun kita belum tatap muka, tapi masih tetap bersemangat untuk pembelajaran jarak jauh. Baik, sebelum mulai, silakan kalian perhatikan dulu gambar yang ada pada layar. Jadi di sana ada seseorang ya yang sedang berpidato ya. Nah, ada seseorang yang sedang berpidato. Nah, pada umumnya orang-orang yang berpidato dan sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya adalah orang-orang yang berperan sebagai pemimpin. Misalnya kepala sekolah misalnya, atau presiden atau kepala desa. Nah, mereka adalah orang-orang yang berperan sebagai pemimpin di masyarakat. Apakah itu atau siapa saja yang termasuk sebagai pemimpin? Jadi pemimpin di sekitar kita itu ada banyak sekali, mulai dari lingkup atau ruang yang paling kecil. Misalnya pemimpin kelompok. Apabila kalian belajar berkelompok, tentu ada pemimpin kelompok. Atau misalnya di grup piket, ada pemimpin dalam regu piket. Lalu ada pemimpin kelas, kemudian semakin luas lagi cakupannya ada pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga itu adalah pada umumnya adalah bapak atau ayah. Kemudian pemimpin-pemimpin yang ada di masyarakat. Mulai dari pemimpin di tingkat RT, RW, atau kalau kita di sini di Bali mengenal ada Banjar, jadi pemimpin di Banjar ya. Kemudian ada pemimpin di desa, ada pemimpin di kecamatan, di tingkat kecamatan ya. Ada pemimpin di tingkat kabupaten atau di tingkat kota seperti kita sekarang ini di Kota Denpasar. Jadi ada pemimpin di tingkat Kota Denpasar yang disebut dengan wali kota. Nah, kemudian ada pemimpin di tingkat provinsi. Kalau kita provinsi Bali, jadi ada pemimpin di tingkat provinsi, yaitu gubernur Bali. Kemudian ada juga pemimpin di pusat, yaitu adalah pemimpin negara kita, yaitu adalah presiden. Kemudian di dunia juga banyak organisasi-organisasi yang tentu saja ada pemimpinnya. Seperti yang kalian sudah pelajari, ada organisasi ASEAN. Jadi di sana juga ada pemimpinnya. Ada organisasi PBB. Nah, ada pemimpinnya juga di tingkat dunia ya. Nah, ini beberapa contoh pemimpin di sekitar kita. Misalnya gambar pertama adalah pemimpin di kelas ya, mereka sedang berdiskusi jadi atau rapat ya. Jadi sebagai seorang ketua kelas tentu adalah bertugas untuk memimpin rapat tersebut. Lalu yang berikutnya ada ibu contohkan adalah kepala desa. Kemudian yang berikutnya ada pemimpin negara kita, yaitu Presiden Jokowi. Nah, itu contoh-contoh pemimpin yang ada di sekitar kita. Tentu kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain ya, yang lebih banyak. Dan juga silakan kalian jika mungkin nanti berkeinginan untuk menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, suka memimpin organisasi. Nah, kalian bisa mulai berlatih dari sekarang dengan memimpin
kelompok-kelompok kecil. Jadi apa sih sebenarnya kewajiban dari pemimpin? Apakah hanya menunjuk begitu, menyuruh begitu? Apakah seperti itu? Ternyata seorang pemimpin itu mempunyai kewajiban yang cukup banyak. Yang pertama adalah mengayomi warganya atau anggotanya. Yang kedua, memberi rasa tenang dengan perlindungan hukum dan keamanan. Jadi membuat warganya tuh merasa tenang karena adanya lingkungan yang aman misalnya, kemudian dilindungi secara hukum. Lalu yang ketiga, selalu mengusahakan kesejahteraan warga. Jadi apapun yang dilakukan, upaya-upayanya itu supaya bagaimana warganya itu bisa sejahtera, misalnya dengan memberikan stimulus-stimulus atau bantuan-bantuan untuk usaha misalnya, atau misalnya memberikan subsidi, seperti itu contoh-contohnya. Yang keempat, memberi teladan dengan sikap yang baik. Jadi seorang pemimpin harus memberikan teladan, harus memberikan contoh yang baik sehingga warganya akan mengikuti contoh-contoh yang baik tersebut. Jangan sampai pemimpinnya kalau sikapnya tidak baik lalu dicontoh oleh warganya, ya. Kemudian selalu mendengarkan aspirasi atau masukan dari warga. Jadi tidak hanya mementingkan keinginan diri sendiri, tetapi juga mendengarkan apa sih yang dibutuhkan oleh warga, apa sih yang dibutuhkan oleh anggota. Seperti misalnya ayah kalian, misalnya sedang berdiskusi akan kemana misalnya. Jadi selalu mendengarkan dari masukan-masukan dari anggotanya. Atau misalnya kalian kerja kelompok, juga seperti itu. Tidak bisa seorang pemimpin itu memaksakan kehendak harus begini gitu. Jadi harus mendengarkan aspirasi atau masukan dari anggotanya. Kemudian selalu bertindak adil dan bijaksana. Jadi adil ya kepada semua anggota. Jadi tidak hanya si A saja yang selalu diikuti. Selalu saja kalau si B tidak mau diikuti, tidak mau diperhatikan, hanya si A saja yang diperhatikan. Nah, seperti itu adalah satu contoh sikap yang tidak adil. Seperti itu. Kemudian mengambil keputusan dengan bijaksana. Dari bijaksana itu artinya memandang dari segala sisi. Dampak baiknya, bagaimana nanti dampak buruknya, semua dipertimbangkan. Nah, itulah contoh orang yang atau pemimpin yang bijaksana. Nah, secara garis besar, jadi seorang pemimpin itu harus atau hendaknya mempunyai sifat. Sifat-sifatnya seperti apa? Ya, usahakan sifatnya. Yang pertama adalah seperti surya. Surya itu adalah matahari. Jadi matahari itu disimbolkan memberikan semangat dan kekuatan. Ketika panas, hangat ya, memberikan semangat dan kekuatan. Kemudian candra. Candra itu bulan ya. Bulan itu disimbolkan seorang pemimpin hendaknya mempunyai sifat yang memberikan kesejukan. Kemudian memberikan penerangan pada warganya atau anggotanya yang belum mengerti atau belum paham. Jadi si pemimpin ini memberikan penjelasan atau penerangan. Yang ketiga itu adalah baruna. Baruna itu laut ya. Laut. Jadi laut itu disimbolkan dengan memiliki wawasan yang luas dan mampu mengatasi segala gejolak. Misalnya ada pertentangan antara anggota atau warganya, itu dia mampu mengatasi. Kemudian dilambangkan sebagai indra. Sifatnya itu sebagai indra. Indra itu adalah, kalau dalam agama kita itu adalah indra dewa hujan. Jadi selalu mengusahakan kemakmuran bagi warganya. Seperti tadi yang Ibu sebutkan, mengusahakan kesejahteraan, bagaimana
Caranya memberikan stimulus-stimulus atau bantuan-bantuan kepada warga sehingga mampu berusaha dan mendapatkan penghasilan. Kemudian dilambangkan dengan Yama. Yama itu adalah dewa keadilan. Jadi selalu menegakkan keadilan seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Kemudian Bayu. Bayu itu angin ya. Jadi ibarat angin, maaf salah tulis ini, yang senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Selalu menyerap aspirasi dari masyarakat atau masukan dari masyarakat. Kemudian dilambangkan dengan api atau agni, yaitu mendorong masyarakat untuk selalu aktif di dalam berpartisipasi dalam kegiatan apa saja. Nah, yang terakhir, seorang pemimpin hendaknya mempunyai sifat seperti bumi. Bumi itu artinya disimbolkan dengan memiliki sifat yang teguh dan memegang prinsip. Nah, jadi seperti itu secara garis besar sifat-sifat idealnya seorang pemimpin. Nah, ini mungkin kalian sudah tahu, ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang merupakan presiden pertama dari negara kita. Ya. Nah, beliau ini terkenal sebagai seorang yang ahli dalam berpidato. Nah, sehingga beliau disebut orator. Jadi orator itu adalah orang yang ahli dalam berpidato. Seorang pemimpin seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, ya harus memiliki kemampuan untuk berpidato, karena paling tidak dia akan memberikan penjelasan-penjelasan atau penerangan kepada warganya. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam berpidato. Kalau kalian ingin menjadi seorang pemimpin, jadi kalian bisa mempelajari dari sekarang. Nah, sedangkan kalau seorang pendengar dari orang yang berpidato itu disebut audien. Ya. Jadi orang yang berpidato disebut orator, yang mendengar disebut audien. Jadi dalam peringatan Hari Kartini ada di sana dalam buku dicontohkan ada yang sedang berpidato. Isi pidatonya ya tentang apa? Temanya tentang apa? Tentu tentang perayaan Hari Kartini. Lalu pembicaranya siapa di sana? Nah, karena di sana disebutkan teman-teman, jadi kira-kira pembicaranya ini adalah murid dari seperti misalnya teman-teman kalian sendiri ya. Kemudian pendengarnya adalah teman-temannya sendiri. Kemudian tempatnya, kalau misalnya peringatan Hari Kartini biasanya tempatnya di sekolah ya, betul. Jadi kemudian urutan isi pidatonya. Nah, urutan isi pidatonya silakan kalian nanti baca di sana berbagian. Kira-kira yang pertama itu membahas tentang apa? Lalu yang kedua membahas tentang apa? Yang ketiga membahas tentang apa? Ya. Ya, baik. Identifikasi informasi-informasi di dalam pidato tersebut. Siapa pembicaranya, kemudian untuk siapa, pendengarnya atau audiensnya siapa, lalu tempat pidatonya, lalu suasana saat pidato itu disampaikan. Misalnya apakah suasana dalam sedih atau bersemangat misalnya. Lalu poin-poin penting isi pidato. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi kalian mengidentifikasi sebuah pidato, entah itu dari wacana, entah itu dari menonton pidato misalnya. Jadi siapa pembicaranya? Kemudian pendengarnya siapa? Ya, dan seterusnya. Ini adalah gambar dari pertumbuhan manusia, jadi dari baru lahir kemudian sampai manula. Pada tema 6 Ibu sudah pernah jelaskan. Jadi
perkembangan manusia atau pertumbuhannya. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan ya, kalian sudah tahu. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah menyangkut fisik, kalau perkembangan adalah menyangkut mental. Jadi secara fisik dari balita, lalu kanak-kanak, kemudian remaja, lalu kira-kira usia dewasa 20 tahun, 40 tahun, 65 tahun, kemudian 70 tahun, dan terakhir meninggal. Jadi setiap manusia pada umumnya akan mengalami fase-fase seperti ini di perkembangan. Nah, untuk anak-anak itu berada pada fase ini. Jadi, yang sudah mengalami pubertas berada pada fase remaja. Pada tema 6, Ibu sudah pernah jelaskan ya bagaimana ciri-ciri fisik dari anak laki-laki atau dari anak laki-laki yang mengalami masa pubertas. Silakan kalian ingat lagi apa ciri-cirinya. Jadi secara garis besar ciri-cirinya adalah ciri-ciri primer dan ciri-ciri sekunder. Jadi yang primer adalah mengalami mimpi basah, kemudian yang sekunder banyak ya. Silakan kalian buka-buka lagi. Lalu untuk anak perempuan. Nah, anak perempuan. Apa perbedaan fisik anak perempuan dengan remaja perempuan? Nah, seperti ini. Ibu contohkan pada gambar. Sudah ada. Kemudian ciri-cirinya sudah pernah Ibu jelaskan juga pada tema 6. Jadi ada ciri-ciri primer yaitu mengalami menstruasi dan ciri-ciri sekunder. Silakan kalau sudah lupa kalian bisa dilihat-lihat lagi catatan kalian. Jadi ciri-ciri primer itu mengalami menstruasi. Apakah itu menstruasi? Menstruasi singkatnya adalah keluarnya sel telur dari rahim atau tubuh seorang perempuan yang disertai dengan darah ya, sehingga itulah yang disebut dengan menstruasi. Nah, ketika seorang anak perempuan sudah mengalami menstruasi, artinya mereka sudah organ-organ reproduksi mereka itu sudah siap ya. Sedikit Ibu jelaskan mengenai organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi kira-kira seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah perempuan ya. Seperti ini di dalam tubuh kita. Jadi digambarkan melalui bagan seperti ini. Kemudian di sini ada tempatnya sel telur ya, sebelah kiri kanan. Di sini adalah rahimnya. Nah, kemudian ini yang laki-laki. Untuk laki-laki ya. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan akan mengakibatkan sel telur matang dan pada laki-laki mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sperma bertemu, maka akan dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Bagaimana menyikapi masa pubertas? Waktu tema 6, Ibu sudah pernah jelaskan juga, walaupun tidak terlalu mendetail ya. Jadi yang pertama, kalian menjaga kesehatan tubuh. Jadi menjaga kesehatan tubuh seperti misalnya membersihkan muka, bersihkan wajah ya apabila akan tidur. Karena pada masa-masa pubertas ini kalian lebih banyak berkeringat sehingga kemungkinan untuk menjadi kotor dan bisa berjerawat itu lebih besar. Lalu rajin beribadah ya. Rajin beribadah kalian sudah tahu, jadi Ibu tidak akan lebih banyak lagi
Kemudian menjaga kesehatan dengan makan makanan yang teratur, beristirahat yang cukup, tidak bergadang. Lalu hati-hati dalam bergaul. Nah, hati-hati dalam bergaul karena kalian misalnya sudah mengalami masa pubertas. Jadi, kalian harus hati-hati dalam bergaul terutama antara yang berlawanan jenis. Tidak baik untuk berdua, hanya berduaan misalnya antara teman yang berlawanan jenis ya. Jadi harus lebih hati-hati. Kemudian memilih bacaan atau tontonan yang sesuai dengan umur. Jadi pilihlah bacaan yang cocok dengan kalian. Jangan yang melebihi misalnya bacaan dewasa seperti itu. Jadi belum waktunya. Kita harus bisa mengendalikan diri. Kemudian tontonan juga seperti itu. Lebih baik kalian menonton tayangan-tayangan yang bersifat mendidik seperti misalnya yang berisi pengetahuan-pengetahuan. Nah, jadi untuk mengisi kegiatan-kegiatan kalian pada masa pubertas ini supaya diisi dengan kegiatan yang positif, misalnya kalian bisa merencanakan sebuah karya atau kalian lakukan sesuatu ya sesuai dengan hobi kalian. Salah satunya misalnya kalau kalian hobi menggambar, kalian bisa rencanakan sebuah poster. Jadi poster kemudian dengan bahan dan alat yang kalian tentunya sudah tahu karena kita sudah pernah membuat poster. Namun dalam hal ini temanya berbeda. Kalau dulu kita membuat poster tentang pelestarian lingkungan, nah kalau sekarang isinya perilaku dan kebiasaan yang harus dilakukan dalam menyikapi masa pubertas. Ini hanya salah satu contoh rencana karya yang bisa kalian buat ya. Selain itu, bisa juga yang lain sesuai dengan hobi kalian ya. Silakan kalian berkreasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, seperti Ibu bilang tadi, salah satu contoh hobi kita ya, seperti tadi misalnya menggambar, bisa juga dengan bernyanyi. Mungkin ada di antara kalian yang punya hobi bernyanyi. Nah, ini ada lagu yang judulnya Ibu Kita Kartini. Tentu kalian sudah sering sekali menyanyikan ini di sekolah dulu ya. Ini sudah disertai dengan nada. Jadi nada-nadanya seperti itu, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah nada. Nanti pada bagian deskripsi Ibu akan lampirkan link YouTube tentang lagu Ibu Kita Kartini ini yang dinyanyikan dengan benar. Ya, jadi kalian bisa pelajari supaya tidak salah nadanya ya. Nah, lagu Ibu Kita Kartini ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Kemudian ini ada petunjuknya D sama dengan Do ya. Tangga nadanya D sama dengan Do. Lalu ritmenya itu ada biramanya ya. Biramanya 4/4. 4/4 artinya satu birama, satu tanda satu bar ini mengandung atau terdapat 4 nada. Jadi 4 nada ya. Atau 4 ketuk. Bisa saja 5 nada, tetapi tetap dia adalah 4 ketuk. Itu artinya 4/4. Jadi 4/4 itu Ibu ulangi, 4/4 itu artinya dalam satu bar itu terdapat 4 ketuk ya. Kemudian temponya adalah adante. Nah, adante itu apa? Nanti akan ada berikutnya. Ini seperti yang Ibu sebutkan tadi, judulnya apa, siapa penciptanya, tangga nada apa yang digunakan. Jadi tangga nadanya adalah D sama dengan Do. Kemudian apa tanda temponya? Tanda temponya adalah andante. Apa itu andante? Nanti Ibu akan jelaskan lagi. Nah, coba kalian pelajari dan nyanyikan lagu Ibu Kita Kartini ini.
Kalau tangga nada sudah pernah kita pelajari pada tema 6. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama. Seberapa cepat kita dalam menyanyikan lagu itu. Jadi kadang-kadang ada lagu yang harus dinyanyikan lambat. Misalnya lagu apa yang dinyanyikan lambat? Ibnu Guru itu kan lambat ya. Tapi ada juga yang temponya cepat. Cepat dan bersemangat ya. Misalnya seperti sorak-sorak bergembira. Nah, seperti itu. Apa judulnya lagunya itu? Itu dinyanyikan dengan cepat. Ya. Atau Mars ya, dan Mars Pancasila. Nah, ini istilah-istilah umum di dalam tempo. Sebenarnya masih banyak sekali, tapi tidak usah terlalu luas. Kalian Ibu berikan yang umum saja. Kalau kalian ingin mempelajari lebih banyak, sudah ada sumber-sumber yang lain. Kalau kalian suka mempelajari tentang tempo, tentang lagu, nah itu masih banyak sekali sumber-sumber lain yang bisa kalian pelajari. Salah satunya adalah di internet ya. Nah, ini secara umum istilah-istilah dalam tempo. Jadi seperti yang tadi dalam lagu Ibu Kita Kartini itu ada tempo andante. Andante itu artinya sedang. Jadi dinyanyikannya itu tidak lambat, tidak juga cepat. Ya. Selain itu ada yang lain, misalnya largo. Largo itu lambat sekali. Kemudian ada lento, lebih lambat. Jadi lambat tapi tidak lambat sekali. Itu lebih cepat dari yang largo. Kemudian ada adagio, lambat. Kemudian andante, sedang. Lalu ada moderato, sedang agak cepat. Dan seterusnya. Nah, nanti kalian bisa lihat contoh-contohnya kalau Ibu Kita Kartini itu sedang. Kemudian kalau syukur misalnya lagu syukur ya. Lagu syukur itu lambat ya. Lambat ya. Adagio. Kemudian ada yang agak cepat, misalnya seperti sedang agak cepat, misalnya seperti Indonesia Raya. Nah, sedang agak cepat ya. Ya, silakan nanti kalian lihat lagi contoh-contohnya di buku. Biasanya ada buku-buku lagu itu akan terlihat di sana temponya apa dinyanyikannya. Nah, karena tadi kalian sudah Ibu tugaskan untuk belajar tentang lagu Ibu Kita Kartini itu, jadi mari kita mengenal sedikit siapakah Raden Ajeng Kartini. Di dalam buku sudah ada, jadi kalian bisa baca di sana lebih banyak. Ya, ini Ibu carikan fotonya atau gambarnya ya, lukisan dari Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional. Kenapa beliau diakui sebagai pahlawan nasional? Karena beliau berjasa. Apa sebenarnya jasanya? Nah, silakan nanti lebih banyak lagi dilihat di dalam buku, sudah ada di sana. Jadi beliau ini lahir di Jepara tanggal 21 April tahun 1879. Ayahnya adalah seorang bupati. Apalagi informasi yang ada di dalam buku atau yang kalian tahu tentang Raden Ajeng Kartini, nanti kita akan diskusikan lebih banyak. Salah satunya sumbernya adalah dari buku tematik. Ya. Jadi kenapa beliau ini diakui sebagai pahlawan nasional? Karena beliau ini berjuang untuk kaum perempuan agar dapat atau agar bisa menempuh pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Jadi supaya sama derajatnya dengan kaum laki-laki. Karena pada zaman itu hanya kaum laki-laki yang boleh melanjutkan sekolah. Sedangkan yang perempuan hanya cukup bisa membaca dan menulis. Jadi mereka tidak boleh melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Tapi kalau laki-laki boleh. Nah, dari sanalah beliau itu merasa ketidakadilan. Sehingga beliau berjuang bagaimana caranya supaya perempuan-perempuan
Indonesia ini bisa bersekolah tinggi. Salah satunya adalah kalian nanti. Ya, yang perempuan ini seharusnya sangat berterima kasih dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Karena kita sekarang sudah bisa sejajar dengan laki-laki, boleh menempuh pendidikan sampai semampunya. Nah, banyak sikap yang bisa diteladani dari Raden Ajeng Kartini. Salah satunya adalah sikap berani. Jadi beliau adalah seorang pemberani. Berani dalam mendobrak tradisi-tradisi, berani dalam berjuang memperjuangkan perempuan. Kemudian pantang menyerah. Beliau pantang menyerah walaupun tidak diberikan bersekolah oleh bapaknya, ayahnya ya, yang seorang bupati, karena pada zaman itu tradisinya memang seperti itu. Tetapi beliau pantang menyerah. Beliau tetap belajar. Kemudian beliau banyak membaca buku dan beliau juga mendirikan sekolah untuk mengajarkan perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya itu agar mempunyai keterampilan, kemudian bisa membaca dan menulis. Nah, di sanalah beliau mempunyai sikap rela berkorban. Nah, kira-kira demikian pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 ini. Jadi mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Jika belum paham, nanti kita akan diskusikan pada grup WhatsApp. Silakan pelajari lebih lanjut melalui sumber-sumber yang lain ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam.